Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, seluruh pengikutnya termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah merupakan kewajiban khatib untuk senantiasa saling menasihati, khususnya untuk diri khatib sendiri, umumnya untuk kita semua. Marilah kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan itu kita bisa menggapai kebahagiaan, keselamatan dunia wal akhirah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ayat yang khatib bacakan tadi surat Ali Imran ayat ke-17. Ada 5 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan di ayat-ayat sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, ayat bahwa diberikan rasa indah kepada manusia untuk mencintai pasangan hidup, anak-anak, harta benda, emas, perak, kendaraan, sawah, dan lain-lain. Kemudian di ayat berikutnya Allah menyatakan, katakanlah, inginkah aku beritahukan yang lebih baik daripada itu? Nah, di antara yang yakni 4 golongan pertama butuh perjuangan, pengorbanan yang luar biasa. Tidak sedikit orang sampai wafat belum tentu bisa meraihnya. Tapi golongan yang kelima, kalaulah kita mau dan ringan melakukannya, sebenarnya bisa dilakukan. Kalau golongan kelima ini kita lakukan, maka di sini ada waw atop, disejajarkan dengan golongan 4 yang pertama. Apa golongan yang pertama? Sabirin, orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu nggak mudah, butuh perjuangan yang luar biasa. Hidup ini ad-dunya bala wal musibah. Di dunia ini adalah tempat bala dan musibah. Dunia ini adalah ujian. Dunia ini adalah ladang amal. Tidak sedikit sampai wafat orang belum tentu digolongkan menjadi ahli sabar. Yang kedua adalah as-sadiqin, orang-orang yang benar, siddiq. Di dunia ini hanya ada 1 orang yang digelari as-siddiq, yakni Abu Bakar as-Siddiq. Artinya apa? Untuk mencapai golongan as-siddiq ini pun tidak mudah, butuh perjuangan yang luar biasa. Yang ketiga adalah al-qanitin, orang-orang yang taat, orang-orang yang khusyuk. Kita tahu bahwa ketaatan, kekhusyuan kita masih juga dipertanyakan. Walaupun kita dalam membaca surat Al-Fatihah setiap salat kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mengabdi, beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Itu di dalam salat. Di luar salat, ya wallahu a'lam, ketika ada masalah sakit, yang pertama kali diingat dokter. Ketika punya utang, yang pertama kali diingat mungkin orang-orang yang mau ngasih pinjaman, padahal dinyatakan janjinya hanya kepada Engkau. Itu mungkin kata malaikat, engkau yang berjanji, engkau yang mengingkari. Jadi untuk mencapai derajat al-qanitin ini juga belum tentu kita bisa termasuk golongan ini.
Begitupun wal munfikin, orang-orang yang menginfakkan hartanya. Di sini tidak disebutkan sebagian hartanya. Wal munfikin, orang-orang yang menginfakkan hartanya. Abu Bakar As-Siddiq ketika perang Tabuk ditawari oleh Rasulullah SAW, beliau menginfakkan seluruh hartanya. Kita jangankan seluruhnya, sebagian pun masih mikir-mikir. 4 golongan pertama ini butuh perjuangan yang tidak mudah untuk menggapainya. Tapi yang kelima, wal mustaghfirin, dan orang-orang yang beristighfar. Ini ada huruf waw atop, artinya disejajarkan dengan 4 golongan pertama. Tapi ada syaratnya, istighfarnya adalah bil ashar, di waktu sahur. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka luangkanlah waktu untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum azan subuh berkumandang. Ini bukan amalan yang biasa-biasa saja. Ini amalan para nabi dan rasul. Ini amalan para aulia Allah. Ini amalan para ulama. Orang-orang yang beristighfar adalah orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dikin makhraja. Barang siapa yang melazimkan istighfar, Allah akan menjadikan min kulli dikin, dari setiap kesulitannya, makhraja, jalan keluar. Bukankah hidup ini penuh dengan berbagai masalah yang tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada hentinya? Selesai satu masalah, masuk ke masalah berikutnya. Dan yang bisa menyelesaikan masalah bukan kita karena pintar, banyak pengalaman, tidak. Satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan pertolongan. Dan Rasulullah berjanji, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dikin makhraja. Barang siapa yang melazimkan istighfar, Allah akan menjadikan setiap kesulitannya makhraja, jalan keluar. Jalan keluar itu adalah solusi. Bukankah ini dijanji Rasul? Gak mungkin Rasul salah, gak mungkin Rasul kalau berjanji menyatakan sesuatu yang tidak ditepati, tidak mungkin. Wa min kulli hammin faraja, dan setiap kebingungannya. Ada orang yang membayar utang, bingung entah dari mana uang untuk membayarnya, tapi tiba-tiba Allah datangkan seseorang tanpa diketahui, tanpa janji, tiba-tiba datang begitu saja. Pada saat 2 hari kemudian dia harus membayar hutang. Apa yang dia lakukan dengan orang itu? Allah menggerakkan orang tersebut untuk memberikan uang sejumlah sesuai dengan yang akan dibayarkan 2 hari kemudian. Ini Allah melakukan ini. Kenapa? Ya mungkin orang ini adalah orang yang biasa melazimkan istighfar. Jadi kebingungannya diberikan solusi. Paraja itu adalah lapang dada. Jadi kalau orang sudah dilapangkan dadanya, walaupun mungkin solusinya belum ada, tapi minimal setengah dari persoalan itu sudah Allah berikan. Dia sudah ada solusinya setengahnya. Dan warzaqahu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah diduga-duga. Itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara tentang dalam Al-Quran, luar biasa, banyak sekali janji-janji Allah. Misalnya di dalam surat An-Nur ayat ke-10 sampai ke-13 Allah berjanji midroro. Midroro itu adalah rezeki yang tiada terputus. Midroro, derasnya luar biasa. Kemudian aja apa, wa yaj'alakum wa yumdidkum bi amwal. Amwal itu jamak dari malun. Amwal itu harta yang kita cari setiap hari itu. Dijanjikan oleh Allah, wa banin, anak-anak. Kita punya anak zaman sekarang itu bukan hal yang mudah. Satu-satunya yang bisa menyebabkan anak soleh ya karena Allah aja, bukan karena kita mendidik. Enggak, sama sekali tidak. Nah, Allah berjanji kalau kita punya anak kurang soleh, minta yang diminta oleh Allah itu apa? Istaghfiru, kalian minta ampunlah kepadaku, Rabbakum, kepada Tuhan kalian. Maka janji itu tadi midroro, Allah akan berikan rezeki yang derasnya luar biasa. Yumdidkum bi amwal, Allah akan perbanyak itu hartanya. Wa banin, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh. Wa ja'alakum jannat, Allah akan jadikan jannat. Jannat itu apa? Jannat itu kebun. Kalau kita mungkin perusahaan. Wa ja'alakum anhar, anhar itu jamak dari nahrin, sungai-sungai yang mengalir kepada kebun itu, sumber-sumber income-nya banyak. Ini janji Allah. Malakum la tarjuna lillahi waqara
Kata Allah, kenapa kalian tidak mau mempercayainya? Padahal ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Hal yang menyebabkan hidup kita susah aslinya adalah dosa yang kita lakukan, bukan orang lain, dosa kita sendiri. Makanya kalau kita kaji lebih jauh, makna istighfar itu bukan hanya meminta ampun. Kan gofaro, akar katanya gofaro itu satu, mengampuni, dua, menutupi. Artinya apa? Ketika kita mengucapkan astagfirullah, itu sama dengan apa? Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Yang kedua apa? Ya Allah, tutupi aib-aib saya. Siapa di antara kita yang hadir di sini yang tidak punya dosa? Saya kira kalau ada kata, kalau ditanya kita banyak dosa atau banyak sekali, pasti jawabannya banyak sekali. Kalaulah ada kata yang lebih dalam untuk menggambarkan banyaknya dosa kita, mungkin kita akan memilih kata itu. Makanya aib yang ada dalam diri kita ini, kalau dibukakan oleh Allah, pasti tidak ada orang yang akan menghargai. Berapa banyak orang yang dibukakan sedikit saja aibnya sudah hancur karirnya. Apalagi di zaman sekarang ada jejak digital, itu kalau dibukakan sudah selesai. Makanya ada orang yang terpenjara dengan jejak digitalnya dia, itu manusia, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang bisa menutupi aib itu siapa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah buka ya selesai. Dan yang ketiga apa? Satu, mengampuni. Dua, menutupi. Dan yang ketiga adalah melindungi. Kita tuh bisa selamat bukan karena kita jago. Kita pulang nanti ke rumah selamat sampai di rumah, itu karena Allah saja melindungi kita. Manusia ini makhluk yang paling rentan untuk sesuatu yang bisa mencelakakan. Ada orang yang berdiri di pinggir trotoar, tiba-tiba semut mengeruputi dia, kemudian dia kesal juga, diinjak ke semut. Karena semakin lama semakin banyak, akhirnya bergeser. Dengan hitungan detik ada kendaraan yang menghantam persis ketika dia berdiri di trotoar itu. Allah yang menyelamatkan, sehingga Allah datangkan semut-semut untuk supaya dia pindah. Jadi ketika kita beristighfar, bukan hanya meminta ampun, ya Allah tutupi aib saya, ya Allah lindungi saya. Ada orang yang melakukan dosa terus menerus, kemudian dibuka oleh Allah aibnya, itu karena pasti bukan dosa yang pertama. Jadi kalau dosa yang pertama itu biasanya ditutup itu oleh Allah. Tapi kalau terus saja diulang dosa yang sama, ada dua alternatifnya. Satu, dibuka aibnya. Yang kedua, wafat dalam keadaan dia melakukan dosa itu. Na'udzubillah. Kebiasaannya memang begitu. Nah, mudah-mudahan kita membiasakan istighfar. Kalau kita bekerja sehari 8 jam, tambah di perjalanan 2 jam, PP itu 10 jam. Untuk apa? Supaya dapat gaji yang nggak seberapa itu. Kita berani meluangkan waktu 10 jam, padahal gaji itu siapa yang memberi gaji? Allah melalui bos. Kalau Allah nutup nggak digaji walaupun dia kerja. Kita mau meluangkan 10 jam, bayangkan setiap hari ngebelain macetnya luar biasa. Padahal yang Allah minta apa? Kamu perbanyak istighfar. Untuk istighfar 1000 itu gak nyampe waktu 1 jam. Coba 1000 itu paling setengah jam. Astagfirullah, tapi pakai hati ya. Bayangkan, kalaulah kita mau meluangkan waktu malam setengah jam, siang setengah jam, sudah selesai urusan kita. Allah yang jamin, karena itu janji Allah, janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau jangan 1 jam, setengah jam aja, 15 menit malam, 15 menit siang, itu sudah selesai urusan kita. Kalau kita baca istighfar setengah jam itu bisa 1000 kali itu. Tapi jarang kita yang melakukan itu. Kita lebih baik bekerja mati-matian siang malam. Ada orang bekerja 20 tahun nggak digaji gitu. Dia berani melakukan itu, mengorbankan setiap hari, bayangkan 10 jam diluangkan waktu. Padahal Allah minta 1 jam untuk istighfar kepadaku. Itu sudah selesai urusan-urusannya, dijamin oleh Allah. Mudah-mudahan Allah menuntun kita semuanya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, marilah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah sehingga kita kalaupun suatu saat harus kembali kepada Allah, mudah-mudahan dalam keadaan bersih sebersih-bersihnya seluruh dosa-dosa kita sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir umurana washrah sudurana wa hassil maqasidana waqdi jami'a hajatina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.